Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba login ke IPPBX ya di VirtualBox. Kita masuk ke VirtualBox. Nah, kita pilih yang breaker yang ini ya. Ini breaker yang versi 2.1. Kemudian kita start. Nah, untuk IPPBX login, kita bisa gunakan root ya. ROOT. Kemudian tekan enter di keyboard. Nah, untuk passwordnya kita ketik breaker, B-nya besar. Breaker. Nah, seperti yang di atas tuh, breaker 2.1.1. Nah, kita ketiknya itu breaker, B-nya besar. Kemudian enter. Setelah itu kita ketik IP-A ataupun IP address. Nah, di sini kita lihat untuk inet. Untuk yang inetnya itu 192.168.2.2. Nah, itu kita bisa lihat ya, /24. Nah, kalau kita gunakan IP yang ini, 192.168.2.2/24 itu nggak bisa masuk. Saya coba ya. Nah, ini kan nggak ada reaksi. Nggak masuk lah. Oke, kemudian kita coba ubah untuk inetnya ini yang asalnya 192.168.2.2/24. Kita akan ubah caranya yaitu dengan mengetik VI spasi /etc /network /interface. Ya, interface ada S-nya. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita gunakan navigasi di keyboard ya, karena pada langkah ini kita tidak bisa memilih menu menggunakan mouse. Jadi nggak bisa. Kita harus gunakan navigasi ataupun arah yang ada di keyboard. Nah, kalau kita hapus, ini nggak bisa ya. Jadi harus mengetik I di keyboard dulu. Ketik I di keyboard. Nah, di bawah itu kan ada tulisan insert. Nah, kalau teman-teman cermat di sini ada tulisan insert. Berarti tandanya kita bisa menginputkan atau menghapus. Misal nih, ya hapus dengan angka 1. Ini angka 1 yang ini, angka 1 yang ini. Nah, seperti ini. Dan saya menggunakan IP seperti ini ataupun konfigurasi seperti ini biasanya bisa masuk ya. Bisa masuk ke breaker, ke IP breaker atau server ya. Nah, setelah itu kita ketik escape ataupun ESC yang ada di keyboard. Nah, setelah itu tekan titik 2 W key tanda seru enter. Nah, setelah itu kita lakukan restart dengan cara /etc ya. Kemudian /init.d init titik D gitu ya. Kemudian /networking. Nah, kadang-kadang saya lupa di bagian ini malah menuliskan network. Harusnya networking. Setelah itu spasi ya. Ini pakai spasi restart. Nah, kayak gini enter. Nah, kalau ada tulisan networking stop, waiting, networking start, running. Nah, berarti ini sudah berhasil. Nah, kita awalnya kan melihat si inetnya itu ya. Itu kan 192.168.2.2. Nah, sekarang kita akan coba cek dengan mengetik IP spasi A gitu ya, enter. Nah, sekarang sudah rubah menjadi 192.168.1.2. Nah, kita coba masukkan di sini. Yang asalnya 2.2 kan nggak bisa pakai
1.2, enter. Nah, akhirnya kan bisa ya. Kita pilih advance, kemudian proses. Nah, akhirnya kita bisa masuk ke IP breaker 2.1.1 Merapi yang ini ya. Oke, jadi yang saya perhatikan untuk di bagian praktikum ini, khususnya di breaker 2.1, itu kita harus memperhatikan alamat IP-nya ya, jadi tidak bisa sembarangan. Kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, ini kan si IP-nya itu, nah ini ya, 192.168.1.2. Ini kan bisa. Nah, kita akan coba pakai run ya, pakai menu run. Nah, yang ini ya, kita masuk ke run. Ataupun teman-teman untuk pengguna Windows 7, Windows 8 atau Windows 10 kita juga bisa ketik tombol Windows di keyboard ya. Tombol Windows di keyboard dengan R secara bersamaan. Nah, untuk menuju ke menu run. Nah, setelah itu teman-teman ketikkan cmd. Nah, seperti ini ya. Mau besar mau kecil juga jadi masalah. Oke. Tekan enter dan nanti akan masuk ke command prompt seperti ini. Nah, di sini kita akan ping. Nah, ini kan yang IP server breaker-nya 192.168.1.2. Nah, kayak gini kemudian enter. Nah, di sini kan sudah berhasil ya. Berarti menandakan bahwa ada koneksi ataupun terhubung. Oke, kita akan coba. Ini kan udah berhasil ya kalau pakai IP ini. Nah, kita kembali lagi ke breaker. Ya, ini yang breaker itu yang warna kuning nih. Ya, ini ada tulisan ya breaker. IP yang berhasil itu kan 192.168.1.2. Nah, saya akan coba rubah. Nah, teman-teman tinggal masuk lagi ke sini. Yang ke VI. Nah, ini ya, VI spasi ini ya. etc/network /interface. VI spasi /etc kayak gitulah ya. Kemudian tekan enter. Nah, di sini saya akan coba rubah yang belakangnya ini yang angka 2. Tekan dulu I di keyboard agar bisa diedit. Nah, yang angka 2 saya rubah menjadi angka 50. Kemudian tekan escape atau ESC di keyboard. Kemudian tekan titik 2, W key, tanda seru, enter. Nah, setelah itu kita restart. Nah, ini ya untuk perintahnya /etc, tinggal diketik aja /etc/init.d ya ataupun .d /networking ya, jangan sampai lupa, bukan network tapi harus ditambahkan dengan networking, nggak pakai slash-nya, langsung spasi restart kemudian enter. Nah, di sini kalau ada muncul atau ya seperti inilah stop start gitu ya, berarti ini udah selesai. Kita ketik IPA untuk pengecekan. Nah, di sini sudah rubah menjadi initnya itu 192.168.1.50. Nah, kita coba di sini menggunakan 1.50 ya. Nah, ini yang 1.50 bisa ya, bisa masuk. Nah, sekarang saya akan coba lagi masuk ke interface ya. Nah, ini interface. Sama seperti yang tadi, VI spasi /etc/network/interface. Enter. Saya akan rubah ini menjadi misal nih ya. Ini saya rubah, tekan I di keyboard agar bisa diedit. Ini ada tulisan insert ya. Kita hapus menjadi 20. Ini kita rubah menjadi 2. Nah, kalau saya pakai 20 apakah bisa atau tidak? Ya, kita akan coba pakai angka 20. Escape, kemudian titik 2 W key, tanda seru, enter, kemudian restart ya, ini perintahnya /etc/init.d ya atau .d /networking spasi restart, enter, kemudian ketik IPA. Nah, ini sudah berubah ya, initnya menjadi 192.168.20.2.
Nah, kita akan coba di sini menggunakan 20.2. Nah, kalau saya menggunakan IP seperti ini malah nggak connect ya. Nggak masuk nih, malah loading. Nih, coba 192.168.20.2. Loading teman-teman, jadi nggak masuk. Nah, berarti patokannya itu kita harus mengacu ke default gateway yang ada di komputer kita. Ini saya akan coba dulu pakai ini ya, pakai CMD apakah bisa atau tidak. Oke, untuk ininya ping ataupun IP config. Oh, maaf, ini disatukan. Nah, ini teman-teman berpatokan ke sini saja, ke default gateway. Ini kan pakai 1 ya. Berarti kita pakai angka 1, jangan pakai yang lain. Nah, kalau yang belakangnya kita bebas mau menggunakan apa saja. Intinya kayak gitulah, agar bisa connect. Karena gini, si komputer yang saya gunakan menggunakan Ethernet ataupun jaringan kabel ya, bukan menggunakan WiFi. Nah, kita berpatokan ke sini saja ya, ke default gateway-nya berarti 1.1. Nah, berarti kalau kayak gitu ini yang Nah, yang ketiga ini jangan dirubah, berarti tetap pakai angka 1 ya. Ini ketik I 1. Nah, yang belakangnya baru bebas. Mau pakai misalkan 80 juga ya. 1.80 nih, kita coba. Tik 2, weki, tanda seru, enter, kemudian restart, IPA. Nah, ini sudah pakai 1.20 ya. Nah, di sini ada tulisan global. Lagi saya akan coba dulu ya. Apakah bisa atau tidak kalau pakai 80. 1.80. Oh, bisa ya. Nah, ini tandanya kalau bisa ada tulisan your connection is not privat. Nah, ini bisa kalau pakai 1.80. Tapi kalau pakai 2 gitu ya, itu kan bukan satu jaringan mungkin kayak gitu kan. Oke, berarti di sini ya patokannya kita harus mengacu ke default gateway 1.1. Oke, teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.